Welcome to Empatia Show, Spirit of Life. Bagi pemirsa YouTube yang kami cintai dan kami banggakan, yang baru menemukan channel ini, kami harapkan bisa membantu subscribe channel kami agar kami tetap bisa eksis untuk menjadi tontonan bagi Anda semuanya. Dan juga jangan lupa untuk bro and sis, para kader PSI dan juga para simpatisan PSI, wajib hukumnya untuk subscribe di channel ini. Politik gembira, santun dan santuy. Politik gembira, santun dan santuy. Oke, selamat malam. Kami sangat kehormatan pada malam hari telah kehadiran sosok figur yang menjadi idola kaum dari Klaten. Beliau adalah Mas, kenali saya Andi Agatha ya, Mas Andi Agatha sebagai Ketua DPD Kabupaten Klaten. Siap, Sebenarnya nama ini sinten Mas Andi? Nama asli saya tuh Yusuf Andi Pratama. Kok bisa ketemu Agatha dari? Oh, Agatha itu agak tampan. Oh. Agak tampan sama ada filosofi alif, ain dan tok kan di situ. Tuh, jadi ya butuh nama panggung kalau di Klaten ya, seperti itu. Ya mohon maaf karena juga kebanyakan tokoh-tokoh di Klaten kenalin jenengan ya Mas Andi Agatha. Betul sekali. Oke, seperti yang kami hadirkan di depan tadi, bahwasanya Mas Andi Agatha ini, Bro Andi Agatha ini adalah kader dari PSI, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa PSI ini mempunyai sebuah idealisme ya, yaitu sebuah tekad dalam mewarnai demokrasi di Indonesia ini sebagai partai yang anti korupsi dan juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Apakah hal tersebut juga diyakini Anda? Ya, betul. Dan itu sebagai salah satu alasan kenapa saya tanda kutip terpaksa berpolitik praktis. Itu kenapa? Karena selama saya tinggal di Klaten atau hidup di Klaten itu sudah aktif di dunia jurnalis, dunia NGO, istilahnya LSM kan. Itu sudah lelah. Maksudnya lelah gini. Kita nulis berita itu sampai bosan. Apalagi yang namanya produk pers itu. Bad news is good news. Pembaca itu lebih seneng baca berita yang jelek daripada yang bagus. Playing victim gitu ya? Iya, maksudnya gini, banyak pembaca tuh lebih seneng misal si A tertangkap korupsi, si A tertangkap gini, daripada yang baik-baik, misal desa A mengembangkan ini, dari dinas ini membuat program ini yang bagus. Jadi masyarakat tuh pembaca lebih suka yang berita yang seperti itu. Sementara ketika kita kembali ke hati nurani sebagai orang Jawa tuh kadang ya iya ya, terus nulis itu bosen. Dan setelah semakin lama saya bergaul di Klaten, praktek-praktek seperti itu sebenarnya ada sebuah keterpaksaan. Itu pengakuan dari teman-teman yang duduk di sana kan, sering ngobrol, Mas aku ki ngerti jane iki salah tapi ABCD tuh. Kemudian ketika bicara pengambil kebijakan juga saya sering duduk dengan teman-teman di legislatif terkait kebijakan, terkait regulasi. Kok ngene yo, nek saya cuma nulis, cuma mensomasi, cuma tanda kutip melaporkan, kok tidak menjadi solusi. Terus untuk saya pribadi ada istilah mengutuk kegelapan tuh adalah kesia-siaan, mung grundel mung sambat. Makanya kami mendorong teman-teman terutama kaum muda, milenial dan Gen Z itu ayolah kita tuh jangan cuma baperan, tapi kita harus berperan karena kita bisa, kita ada ruang. Kita pengen anak-anak muda itu melek politik. Itu yang kami anggap kurang dari peran pemerintah dalam edukasi politik. Apa gini Mas Andi, itu ada kaitannya dengan slogan yang sini dibawakan, PSI itu berpolitik santuy, gembira, riang gembira seperti itu? Apa ada kaitannya? Oke, kalau terkait dengan politik dengan santuy, riang gembira itu setelah masuknya Mas Ketum, Mas Bro Kaisang itu merubah gaya berpolitik kita. Padahal dari dulu PSI itu diisi orang-orang sangar, orang-orang vokal, orang-orang kritis, berlidah pedas, kan? Betul, iya. Image itu semakin sini semakin agak soft. Oke, kalau memang dulu kita lebih keras dalam mengkritik, ngomongnya pedas memang dulu. Setelah itu, setelah masuknya Mas Kaisang, terus setelah sering dapat wejangan dari Pak Jokowi itu, kita juga orang timur, makanya
agak dirubah gaya kita. Makanya kita pengen sekali ada berpolitik dengan riang gembira, dengan santai. Kita sudah bosan melihat tanda kutip praktek-praktek di lapangan. Politik itu sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang seperti itulah. Makanya kita pengen dengan gembira, dengan joget-joget. Dan juga itu kita lihat gini Om, dari pertemuan-pertemuan diadakan kan menarik. Yang lainnya dianukan silaturahmi, kemudian ada temu kader. Nah, kalau di dalam PSI kan ada kata-kata yang menarik, kopdar. Betul, iya. Seperti itu kan kadang-kadang mempengaruhi image anak muda untuk lebih bergabung ke politik. Pertama itu istilah semacam kritik ya. Kalau mohon maaf kita bicara raker rapat kerja itu sesuatu yang terlalu formal dan mohon maaf biasanya hasilnya kan sudah ada. Sudah ada, tinggal memflorkan aja kan, dan terlalu banyak biaya. Makanya kita pun di DPP ngambil istilahnya kopdar, kopdarnas, kopdarda, kopdarwil gitu. Seperti tanggal 9 Desember besok di Jatidiri, Senayan Stadion, kita ada kopdarnas PSI. Jadi acara nasional lokasi di Jawa Tengah. Begitu. Kalau dilihat dari geliat PSI sekarang, menurut panjenengan optimis nggak PSI masuk ke Senayan? Kita sangat optimis. Apalagi setelah Mas Ketum, Mas Kaisang masuk, itu anak-anak muda itu banyak banget yang login. Kalau di istilah kami, mendaftar itu login PSI. Kan kita ada aplikasi itu yang bisa mendaftar, kita juga ada hak akses, kita bisa memantau yang daftar siapa aja, alamatnya mana, ada email, ada nomor HP di situ. Jadi kita bisa cross check. Sangat banyak itu. Setelah Mas Kaisang masuk sekitar bulan Oktober November itu mulai naik lagi untuk orang-orang yang login ke PSI. Tidak hanya anak muda, banyak juga yang usia 30, 40, bahkan 50 ada. Jadi ketika ada daftar masuk, ada nomor telepon, saya hubungi, saya sapa, terus ucapkan terima kasih, terus bertanya kenapa berkenan login ke PSI. Ternyata beliau-beliau yang sudah berumur tadi juga menolak dikatakan tua. Mas, umurku memang banyak, tetapi jiwaku masih muda dan masih banyak cita-cita yang belum tersampaikan, belum terrealisasi. Itu makanya beliau-beliau titipkan di PSI. Makanya kami minta wejangan, kami minta arahan, dan kami minta bimbingannya. Kadang cah nom kan kadang kebablasan, buar kan gitu. Semacam itu, Mas Ferry. Kemudian impact dari kepemimpinan Mas Kaisang ini untuk secara elektoral sampai di tingkat pileg di kabupaten, apakah juga berdampak signifikan, Mas Andi? Sangat berdampak. Sangat berdampak, apalagi itu banyak dari berbagai golongan, bahkan ada teman-teman dari pondok pesantren, itu sampai WA juga, karena nomor saya kan tercantum di sana. Ada dari teman-teman relawan Pak Jokowi, banyak banget yang masuk. Sampai kerjaan saya sekarang sowan-sowan ke beliau-beliau. Karena kita di partai kita setelah kemarin ulang tahun ke-9 ada banyak yang harus kita lakukan. Salah satunya itu sowan-sowan ke tokoh, ke siapapun yang kerja ke PSI, harus terjun ke masyarakat seperti itu. Jadi secara tidak langsung hal tersebut juga mematahkan image bahwasanya PSI itu partai bocil yang yang mungkin itu sebelum masuknya Mas Kaisang mungkin PSI belum diberitukan salah. Itu kan menjadi bulan-bulannya lah dianggap partai bocil, banyak cakap dan lain sebagainya seperti itu. Dan malah kita bangga dengan istilah bocil, malah sering saya pakai, kita bocil ingusan itu pasti saya pakai gitu. Malah kita nyaman dengan istilah itu kan, seperti itu. Berangkat dari situ kemudian panjenengan menjabat sebagai ketua DPD dari kapan? Saya ketua DPD tadi tahun 2020. Sampai periode? Satu periode sampai 2024. Iya, di PSI itu berat. Jadi ketua DPD itu harus tanda tangan surat pernyataan tidak poligami, bermaterai. Karena di PSI juga sangat menjunjung tinggi emansipasi wanita. Jadi saya itu waktu diangkat DPD disaksikan istri juga tanda tangan materai tidak boleh poligami. Di PSI seperti itu. Maaf, sebenarnya agak risiko berbahaya sih untuk mangga sebuah hal poligami yang di sebagian kalangan hal tersebut juga sebuah sunnah ataupun dari sebuah ajaran dari mayoritas di Indonesia. PSI berani lawan arus hal tersebut loh, beresiko. Karena mohon maaf,
kalau kita bicara realita di lapangan, orang untuk adil itu susah. Apalagi sampai poligami. Terus kemudian mohon maaf pernikahan yang tidak sah secara negara itu juga beresiko. Misal mohon maaf pernikahan agama, itu resiko di anak kan terkait hak. Semacam itu. Jadi memang benar-benar PSI itu memberikan ruang untuk perempuan. Padahal itu bentuk PSI pembiayaan terhadap perempuan ya. Betul. Untuk melegalkan sebuah pernikahan wajib harus Iya. tercatat di KUA di Iya, negara. kalau yang non muslim di catatan sipil Iya. ya, supaya ini menjamin hak perempuan dan anak-anaknya. Jadi memang berat di PSI itu. Berarti secara idealisme juga PSI itu sangat melindungi hak-hak kaum marginal. Terutama kita juga tergabung dalam forum empati disabilitas ini, mungkin PSI juga bisa menaungi kami nanti ke depannya karena dengan sepak terjang PSI tadi kami harap juga PSI bisa menaungi kami yang bagian dari kaum marginal seperti ibu dan anak tadi, Mas. Betul. Makanya kemarin saya sedikit cerita tentang proses setelah saya jadi ketua DPD PSI Klaten ya. Setelah itu kita istilahnya ikut seleksi lagi. Yang namanya ada verifikasi administrasi dan faktual untuk jadi peserta pemilu. Itu sangat berat kemarin. Berat karena apa? Tidak semudah yang lalu-lalu. Jadi ketika kita harus punya 1/1000 anggota, 1/1000 dari jumlah penduduk. Kalau penduduk Klaten itu ada 1 juta, kita harus punya anggota minimal 1000. Dibuktikan dengan KTP. Kadang kita temen, oke aku bantu awakmu, tapi ketika diminta KTP itu bukan hal yang mudah. Karena ada ketakutan buat pinjol dan lain-lain loh. Itu banyak hal penyalahgunaan. Jadi tidak semudah itu, belum lagi verifikasi. Yang kita lalui benar-benar verifikasi dari administrasi maupun faktual. Jadi ya gimana ya? Kadang ketika ada satu anggota, ada KTP ya, itu ada aplikasi kan di teman-teman KPU. Kalau dia terindikasi ganda, itu harus mundur salah satu. Lebih parahnya lagi ketika menemukan teman saya sendiri anggota, Mas Iki double dengan partai lain. Saya tanya, Mas ikut partai itu? Enggak. Jadi memang hal yang benar-benar sulit karena kita benar-benar menjalani. Yang paling berat verifikasi faktual. Sudah benar-benar anggota PSI, punya KTP, punya KTA, kalau tidak ketemu dianggap belum memenuhi syarat. Itu benar-benar kita jalani. Makanya hal yang berat itu dan hal lain-lain yang menjadi beban bagi kami, ada kutip lain-lain ya yang harus kita berjuang, itu membuat kita makin semangat. Semangatnya apa? Kok seperti ini toh? Oh berarti kita punya potensi ke depannya. Oh kok seperti ini toh, cobaannya berat gini. Oh mungkin ada hal lain. Kalau tanda kutip hadiahnya nggak cuma sepeda kan gitu. Hal yang berat itu. Semacam itu. Kemudian pencarian caleg itu namanya bocil-bocil kan. Nah, gitu. yang menarik tadi Pak, seperti yang banyak utarakan, katanya PSI itu politik tanpa mahar. Seorang yang mencaleg itu tidak membayar 1% pun kepada DPD maupun DPP ataupun ke Betul sekali. Di partai kami caleg itu tanpa mahar. Dan ketika sudah duduk tidak diperkenankan ditarik. Itu orang pasti bingung. Lah terus partai uripe skondi gitu kan. Ya memang kita seperti itu. Bahkan teman-teman bisa lihat di mana di Sumatera itu dipecat. Karena apa? Pengurus DPD-nya menarik uang dari caleg. Dipecat di PSI. PSI itu keras. Jadi mohon maaf, mungkin masyarakat melihat PSI cah nom-nom, katanya bolong-bolong, ayu-ayu. Tapi kalau nggak bisa kerja dipecat kok. Dan kemudian kita turun ke masyarakat, ya mohon maaf bukan hanya pemilu ini. Dari sejak 2019, waktu era pandemi itu, ya walaupun gerakan kita masih kecil ya, kita ada kegiatan pembagian rice box. Dari pembagian rice box itu ada cita-cita yang besar, yaitu ada anggaran dari teman-teman itu diberikan kepada pelaku usaha. Tujuannya apa? Ngelarisi warung-warung gitu kan. Kemudian rice box atau nasi kotak itu dibagikan ke teman-teman ojol, ke masyarakat gitu. Memang belum besar, kita cuma ada mungkin 10 kali pembagian rice box itu. Kita sedikit berpesta demokrasi ya, Mas Andi. Ini kita lihat manuver dari PSI kemarin sangat menarik. Panjenengan saya lihat itu juga deket sama Pak Ganjar, kayak bersahabat, mesra. Tiba-tiba keputusan PSI bergabung koalisi 02.
tegak lurus Pak Jokowi, mendukung Pak Prabowo dan Gibran. Terus perasaan Anda apa tidak tercabik-cabik dengan hal tersebut? Iya itu, namanya hidup itu kalau bagi saya itu bukan soal pilihan. Hidup itu keputusan. Bagaimana kita memutuskan pilihan? Seperti mungkin saya bisa di Klaten dulu karena Pak Ganjar, relawan Pak Ganjar. Kemudian saya masuk PSI, dulu di PSI ada namanya Rembuk Rakyat. Rembuk Rakyat yang menghasilkan merekomendasikan Pak Ganjar untuk capres. Tapi seiring berjalannya waktu, saya sebagai orang partai kan tetap hierarki dengan keputusan Tegak DPD. lurus. Iya. Selain soal tegak lurus dengan partai, ya memang kami dulu relawannya Pak Jokowi. Karena banyak tiang-tiang pancang yang sudah ditanamkan Pak Jokowi dan harus dilanjutkan. Satu yang paling berkesan buat kami ketika bicara hilirisasi. Memang dengan hilirisasi itu pihak luar itu kelabakan. Bagaimana sebuah Benci banget ya sama Indonesia. Iya benci. Ya istilahnya anak kecil mainannya diambil kan mesti nangis, rewel kan. Sementara pihak luar Eropa misalnya yang dulu bisa mengambil bahan mentah dari Indonesia, diolah di sana, dijual lagi di Indonesia dengan harga tinggi. Sekarang mau nggak mau harus minimal beli bahan setengah jadi. Itu yang memang berat dan itu kalau diteruskan ya insya Allah Indonesia akan lebih baik, saya yakin itu. Apakah Anda mengiyakan berarti keputusan Pak Jokowi untuk mengendorse Pak Prabowo untuk keputusan melanjutkan dari program Pak Jokowi ini? Oke, kalau terkait itu seperti mungkin baliho yang jenenge di pinggir jalan, tegak lurus Pak Jokowi. Kita memang terkait rekomendasi ya, itu memang nunggu tondo-tondo dari Pak Jokowi waktu itu. Memang setelah ada ABCD kemarin agak vakum, Mas Kaisang masuk, ya udah sudah bertekad kepada Pak Prabowo dan kami tegak lurus begitu. Terus dengan beredarnya klaim politik dinasti, PSI menanggapi seperti apa? Kita menanggapi dengan santuy kok. Iya. Karena gini, kadang banyak multi tafsir ya. Dinasti itu apa sih kan gitu. Kalau dinasti itu ketika kekuasaan diturunkan secara langsung. Kalau lewat proses demokrasi kami rasa juga bukan dinasti namanya ya gitu. Cuman kebetulan aja itu. Kebetulan saja, Pak iya. Jokowi, tapi dipilihnya juga melalui mekanisme demokrasi. Betul sekali. Dan setelah itu pun kami ada wejangan lah dari Pak Jokowi maupun dari DPP, tetap kita harus rendah hati, ramah, kita menciptakan pemilu dengan gembira. Seperti kemarin Mas Gibran ketika di alun-alun, beda pilihan itu tidak masalah, yang penting tetap seduluran. Masyarakat juga menikmati pertunjukan tersebut, menikmati tausiah Gus Miftah juga. Betul, sangat menikmati. Kita pengennya itu merubah mindset pemilu yang dulu seperti mencekam, horor ya? Iya, sekarang ya sekarung guyu gitu. Istilahnya politik sewajarnya, secukupnya, seduluran selamanya. Kita pengen seperti itu. Oke, Om Andinya sebagai ketua DPD mungkin mengetahui lah, kok bisa ya Mas Kaisang hanya butuh waktu 2 hari ya untuk bisa menjadi ketua umum PS itu. Dinamikanya seperti apa itu Om Andi kalau sebenarnya Mas Kaisang itu sudah lama istilah kalau logiknya udah lama ya? Enggak, kalau bahasa Klaten itu beribik-beribikannya udah lama. Tapi namanya Mas Kaisang tetap minta izin ke orang tua juga kan. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Betul. Setelah Mas Kaisang menikah, mungkin Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa Mas Kaisang sudah dewasa, sudah punya keluarga sendiri, silahkan tentukan keputusannya. Kemudian masyarakat pasti melihat, wah baru 3 hari. Ya, kayak sulapan. Iya, langsung jadi ketum gitu kan. Itu mungkin karena teman-teman belum membaca ADART kita. Di partai kami itu kan partai anak muda. Istilah satset opo sing perlu langsung to the point, nggak harus mohon maaf ganti ketua umum kok harus ke pengadilan istilahnya berlarut-larut sudah gugatan kita nggak mau. Kita langsung to the point. Setelah Mas Kaisang jadi anggota PSI login di ADART kita boleh, karena siapa yang menentukan adalah Dewan Pembina. Ada SK Dewan Pembina ya oke, jadi gitu. Kemudian sedikit lebih mengerucut Mas Andi. Saat ini keberadaan PSI di Kabupaten Klaten, panjenengan mungkin juga sudah perso sendiri. Kabupaten Klaten termasuk salah satu kandangnya Banteng. Betul. Apakah PSI mampu bersaing di Kabupaten Klaten?
Kalau bersaing kita tidak berani bicara bersaing karena kita masih bocil kan. Ya kita istilahnya berusaha semaksimal mungkin, kita tetap menghormati, menghargai senior di Klaten, partai apapun, tetapi kita akan selalu berusaha untuk menjadi penyeimbang. Itu pasti. Memberi warna demokrasi. Memberi warna demokrasi di Klaten gitu. Alhamdulillah ya sekarang sudah agak naik lah dianggap keberadaannya, bahkan di koalisi kan ada koalisi Indonesia Maju, kita juga sering diajak rembukan, dimintai pendapat gitu. Makanya kita tetap harus itu setelah Mas Kaisang. Mungkin malahan referensinya ke PSI, partai-partai yang jadul-jadul mungkin bisa jadi referensinya PSI. Di sini anak-anak muda kan mengkonsep sebuah acara mungkin lebih seperti itu. Meriah. Banyak yang mengatakan seperti itu, tapi kita tetap enggak lah, ini ide bersama gitu kan. Kita cuma memberikan usul, kita memberikan warna supaya orang tuh enggak jenuh. Lihat politik itu enggak jenuh gitu loh. Anak muda apa ya? Politik konservatif itu mungkin kan login kan untuk gabung juga tidak berkenan karena ya isinya kayak gitu, cuma orang-orang tua ngomongin monoton, formal, seperti itu, berdasi, berpeci, duduk manis, seperti itu yang menjemukan bagi generasi milenial dan generasi Z. Apalagi Gen Z kan, Gen Z yang identik dikit-dikit. Mungkin itu dikumpulkan di lapangan nggak mau, Mas. Gen Z saat ini mungkin kampanye naik motor kumpul di lapangan pun sudah nggak mau lagi kayak generasi-generasi yang dulu. Betul, makanya di kita di DPD PSI itu kalau rapat itu mereka jarang mau di kantor Pak Nadi. Kita ada kantor DPD kan, mereka lebih nyaman di base camp. Kan kita ada base camp juga. Mungkin mereka juga jenuh rapat kok duduk di meja, kursi gitu. Berpeci, berdasi, berjas. Di base camp kan nyantai, malah duduk melingkar gitu. Kemudian kita menerapkan, memanfaatkan teknologi. Kita berusaha on time. Jadi kita kalau misalnya rapat atau istilahnya apa ya, jagongan kalau di kita ya, itu kalau nunggu jam harus on time susah. Kita pakai Zoom. Kita di DPD PSI Klaten sudah terbiasa. Zoom kan enak. Mungkin ada yang lagi masak, lagi apa bisa. Yang penting on time. Yang penting pesan itu tersampaikan, bukan sebuah apa ya, semacam seremonial harus datang, harus foto, ngisi buku tamu, enggak di kita. Sehingga tujuannya tersampaikan, apa yang mau dirembuk itu bisa dirembuk bareng-bareng, seperti itu, dibuat simpel. Anak muda kan gitu. Wah, saya kagum loh dengan wacana dan pengetahuan panjenengan ini, wah luar biasa loh. Nggak salah jadi DPD PSI Kabupaten Klaten, nggak salah loh. Mungkin lebih lanjut mawon Om Andi. Jenengan perkenalkan panjenengan di mana, lahirnya, orang asli mana, kemudian calon anggota legislatif dari dapil mana. Monggo kesempatan kali ini dengan manfaatkan. Terima kasih. Izin Pak Ferry. Nama saya Yusuf Andi Pratama, biasa dikenal dengan nama Andi Agatha. Saya ketua DPD PSI Klaten. Kebetulan saya maju untuk mendaftar atau mencalonkan diri sebagai karyawannya rakyat, atau yang sering diistilahkan dengan anggota DPRD Klaten ya. Saya maju lewat Dapil 1, Klaten Utara, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Ngawen, Kalikotes, Kebonarum, dan Wedi. Saya asli dari kelahiran Magelang, Pak Ferry. Dari Magelang, plat AA gitu kan. Terus mohon maaf, basic Anda sebenarnya apa sih Mas? Sebelum ini berkiprah di bidang apa sih Mas? Saya serabutan. Jadi saya juga. Tapi saya kenal juga di browsing di Google, jadi kan pernah jadi jurnalis juga. Iya, saya aktif di jurnalis. Kemudian karena di jurnalis saya merasa aku cuma bisa nulis kok kurang greget ya. Kudu harus masuk sistem ya. Iya, sebelum itu belum dulu. Jurnalis masih kurang marem. Aku so nulis. Misal pun kita tahu dia salah, tapi ketika narasumber bilang ora salah ya kita tulis ora salah. Karena kode etik. Ketika kurang marem saya masuk ke dunia NGO. Kenapa saya pakai nama NGO? Sebenarnya NGO dan LSM kan sama kan. Cuma itu loh, identik kan. Makanya kita nyaman pakai nama NGO. Dengan NGO itu kita lebih bisa masuk ke dalam. Termasuk ketika aktivitas di atas itu kan, orang bilang ini salah ABCD, kita pengen nutup. Tapi ketika mendengar langsung dari masyarakat, beda kok. Ternyata masyarakat yang menginginkan. Harus ada solusi. Lebih dalam lagi, sering ngobrol dengan teman-teman legislatif maupun eksekutif, sering saya. Bahkan banyaklah mungkin dimintai usulan dengan Pemkab, sering banget. Anda itu mah apa ya? Dianggapnya sosok yang apa ya? Mengerikan, menakutkan ya di Kabupaten Klaten, kayaknya riwil ya orangnya. Makanya sering menghindari, kalau kita menghindari pada sering menghindar kayak. Takut sebelum ketemu ya. Betul. Tapi setelah
Iya mungkin gini, setelah di PSI kemarin agak rewel lagi kan. Cuma sekarang saya juga ditanya, Mas kok saya anteng banget tuh, orang tahu protes, orang tahu usul. Ora tahu usil. Ora tahu usul, ora tahu usil. Karena saya sudah fokus. Kita fokus lewat jalur politik praktis. Lewat jalur politik praktis dengan Mas Ketum Mas Kaisang yang harus ramah, santun, dan fokus ke tujuan. Nah sekarang gini Mas, diferensi jenengan dengan caleg-caleg yang lain. Yeah. Apa yang mau Anda perjuangkan jika Anda terpilih di legislatif di Kabupaten Klaten? Oke, kalau poin saya yang ingin saya perjuangkan itu terkait regulasi. Jujur, saya melihat semua kebijakan, semua teknis juknis di lapangan, termasuk saya kemarin fokus di perizinan. Itu semua dasarnya regulasi. Mohon maaf, banyak teman-teman dari luar investor masuk itu kalau masuk Klaten itu takut loh. Bahkan saya pernah nulis waktu saya jadi jurnalis, mengurus IMB di Klaten itu tidak semudah iklan di papan baliho. Gambarnya saya gambar papan baliho itu dipanggil ya, memang itu dasarnya regulasi. Ternyata regulasi di Klaten itu unik. Saya nggak mau bilang unik aja, karena secara hierarki ada undang-undang di atasnya itu kok sering nggak gaduh. Makanya kalau kondisi seperti itu juga tidak hanya di Pemda Klaten, mungkin di banyak Pemkot ataupun Pemda-Pemda yang lain seperti betul. itu. Hierarki semuanya kayak bertabrakan. Orang gatuk, orang nyeker gitu kan. Makanya saya fokus, oke lah mau nggak mau saya harus masuk politik praktis, dan tujuan saya bukan di komisi yang tanda kutip komisi bangun-bangun, komisi 3 enggak. Saya pengen fokus di komisi 1. Komisi apa ya? Komisi 1. Ini bagian perundang-undangan. Oh, yang... Iya, sama regulasi kan di komisi 1. Banyak banget. Bahkan gini Pak Ferry, mungkin saya kalau melihat teman-teman WB, THL, guru itu kan sering banget dilematis. Mohon maaf sekali. Saya bisa membaca, menulis itu ketika SD diajari guru. Karena orang tua saya, ibu saya kan di sawah. Nggak sempat ngajarin saya baca. Bapak saya nyopir angkot. Saya harus belajar dengan siapa? Ada guru TK, guru SD. Dan setelah sekian lama semakin kesini, saya melihat ada yang namanya guru honorer, guru WB. Dengan gaji yang luar biasa mepet. Tapi saat ini kayaknya udah bergeser ke P3K kan? Belum ada. semua. Oh, masih ada. P3K pun mohon maaf kalau saya melihat dari kacamata saya itu dilematis. P3K yang mengangkat siapa? Dan jadi beban siapa? Beban APBD. Iya kan? Apalagi APBD Klaten berapa? APBD Klaten berapa? Untuk belanja pegawai berapa? Untuk belanja rutin berapa? Membangun dari mana? Bagi saya pribadi melihat P3K itu jadi beban juga buat daerah. Makanya ada pos-pos, ada potensi PAD, pendapatan asli daerah, ada potensi retribusi. Ayo kita maksimalkan dengan payung hukum. Seperti tadi, misal kita bicara guru honorer, itu gajinya berapa? Bayangkan, mohon maaf bukan kenapa-napa, lah aku tak gitu kerokokku loh. Mereka ngajar, kadang orang naik motor. Rek wong wedok nggo cukup brenges entek. Habis ya kan. Lah, gua guru Rawangi muridnya blenger doang ya. Betul. Saya tanya, lah piye Pemda? Saya kan sering ngomong juga dengan teman-teman pejabat lah. Ini gimana? Lah gimana Mas, nggak ada payung hukumnya. Mau nambah gaji dasarnya nggak ada. Hal-hal semacam itu Pak Kari. Yang membuat saya mau nggak mau masuk. Harus masuk gitu kan. Mungkin biar lebih fair lagi Mas Andi. Ini pandangan panjenengan. Keunggulan, kelebihan dan juga kekurangan Kabupaten Klaten apa? Apa yang harus diperbaiki Kabupaten? Mungkin yang pertama, keunggulan Klaten ini seperti apa sih, Mas? Menurut di kacamata Mas Andi. Oke. Kalau menurut saya, versi saya, Klaten itu berlimpah sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Saya tuh dulu di Klaten tuh rencana cuma 2 tahun. Tugas saya 2 tahun dulu. Di NGO itu? Ada lah, sebelum itu ada okay. tugas yang mungkin nggak bisa saya sampaikan di sini. 2 tahun maksimal tuh. Tapi ketika saya akhirnya dapat istri Klaten, terus saya melihat Klaten tuh bagi saya kota pendidikan. Oh, gitu. Sekarang promosi. Dengar-dengar istri jenengan juga maju. Iya. Juga. Kebetulan maju. Di dan mana? Di Dapil 2. Dapil 2. Kebetulan dulu istri saya tuh atasan saya. Wow. Istri saya dulu kepala pemberitaan. Saya anak buahnya dulu. Semacam itu. Setelah lama tinggal di Klaten, SDA, sumber daya alam luar biasa. Apalagi sumber daya manusianya. Ternyata hebat-hebat. Bahkan ketika saya 2 minggu sekali pasti ke Jakarta waktu itu. Ketemu orang di Jakarta, orang Klaten.
Saya sampai heran waktu itu. Makanya saya putuskan saya belajar di Klaten. Yang terakhir orang besar di Klaten juga ada Wamendes ya. Wamendes yang Wamendes baru kan juga kemarin profesor. Polianten Klaten juga Iya. gitu. Jadi ya saya nggak istilahnya nggak ragu lagi untuk menetap di Klaten. Belajar istilahnya gimana sih pola pikirnya, dan itu tadi mau nggak mau ya saya harus masuk politik praktis. Karena banyak teman-teman senior Klaten yang sudah tinggal di luar Klaten, jadi wali kota, jadi dirjen, jadi kapolda, kan banyak pernah ngumpul. Beliau-beliau juga merindukan Klaten yang dulu. Saya bilang, loh, Klaten yang dulu seperti apa? Ada beras, rojo lele, ada banyak banget Klaten. Kita punya sumber air, kita punya Sumber daya alam di pasir. atas sana yang seksi itu kan. Itu kalau dioptimalkan, Dikelola dengan baik. jangan baik, rodo apik sudah enak banget tuh. Nggak perlu baik-baik, rodo apik sudah luar biasa. Mungkin ya itulah kelebihan Klaten, banyak banget, luar biasa. Terus tadi biar berimbang. Terima. Apa yang perlu diperbaiki di Klaten menurut kacamata Mas Andi? Yang perlu diperbaiki itu mungkin komitmen. Komitmen untuk sama-sama bangun Klaten, sama-sama. Komitmen yang dimaksud komitmen para pejabatnya atau komitmen masyarakatnya? Semuanya. Jadi mohon maaf ketika saya bicara komitmen masyarakat, ya itu tadi mungkin kalau pemilu ya benar-benar luber jurdil kan. Itu langsung bebas rahasia gitu kan. Terus kemudian para pejabatnya atau teman-teman yang terpilih ya benar-benar berkomitmen pengen bangun Klaten. Selama ini menurut saya itu kurang. Apalagi bicara skala prioritas pembangunan, kadang saya juga piye ya gitu kan. Kan saya sering dapat undangan juga selaku NGO untuk RPJMD, untuk LHKS diundang juga. Cuma piye ya, kurang power. Jadi kalau dengan saya sekarang mungkin aku mau bisa ubah 2 meter, 3 meter dengan energi yang terbatas. Kalau punya power mungkin bisa lebih banyak. Bukan saya memaksakan diri aku apa enggak kok, menurutku kok sebenarnya iso toh. Dengan saya diskusikan dengan teman-teman di pejabat banyak, ya kalau ngeten pripun nggih. Oh Mas, ayo sing enom maju gitu. Semacam itu yang bisa Terus semangat. kembali lagi tadi untuk strategi pemenangan panjenengan yang maju menjadi calon anggota legislatif dari PSI di dapil Dapil 1. seperti apa gambarannya? Untuk Strategi saya tetap turun langsung ke masyarakat. Kita bicara soal pemberdayaan, kita bicara soal gotong royong. Walaupun ya bukan rahasia umum lagi ya, mungkin di banyak tempat ya nek ora ono kuine ora dipilih. Nah itu Rano beratnya kuine apa sih? ora ono apa amunisi di banyak kayak gitu. Lah yang jadi soal di PSI sendiri dilarang. Keras PSI itu. Kita pernah rapat di DPP. Lah kalau cara menang seperti itu, apa bedanya kita dengan partai lain? Berat kan? Ya kita dituntut untuk turun ke masyarakat. Seoptimis apa dengan tanpa amunisi bisa memenangkan kontestasi ini? Saya masih optimis. Karena kita punya minimal 60% pemilih pemula. Mungkin yang usia 40 ke atas sudah terlanjur teracuni. Terkontaminasi. Kalau yang anak-anak Gen Z, pemilih pemula enggak. Mereka mohon maaf ketika orang-orang berbicara orde baru apa, mereka nggak tahu kok. Dan mereka pun mohon maaf mau dikei duit seket, aku iso sekolah ngegame, bisa ngegame, bisa TikTok, kan mereka punya duit. Mereka diajak diskusi masih enak, dan itu tadi belum terkontaminasi itu kan. Saya optimis, bahkan mohon maaf ketika saya bicara bukan pemberdayaan ya, ketoknya terlalu keren ya. Ya turun ke masyarakat, mendampingi UMKM. Jadi yang mendampingi benar-benar mendampingi. Maksudnya apa? Oke lah, masalah UMKM kan biasanya di produk dan NIB pemasaran. Oke, nah terkait bicara NIB itu mainan saya sejak 2018. Ketika saya bicara pasir dulu kan, saya masuk lewat itu blek gitu. Itu sering kita praktekkan. Kemudian sertifikat halal. Kita sudah banyaklah membuatkan, ada dibantu istri sama teman-teman kader kami kan ada 2 yang punya sertifikat penyelia halal. Itu yang kita mainkan. Terus pendampingan, banyak hal lah yang bisa kita lakukan tanpa uang. Sebenarnya kalau dihitung itu malah lebih banyak kita mengeluarkan kos di kegiatan itu loh. Kalau mohon maaf bicara tembakan,
mohon maaf deh, Iya, iya. amplopan itu malah mung 50 misalnya. Iya. Kalau kita bicara soal pendampingan legalitas sampai penilaian halal itu kadang ya kita kuota, kita ngeprint, kita butuh Itu kan tidak murah juga Om, kalau kita secara mandiri mengurus legalitas haram, sertifikasi halal, itu kan juga tidak ada biayanya meskipun Betul, iya. tetap ada biayanya. Ya. Tapi kita lebih ada kepuasan batin. Banyak pelaku usaha yang kadang mas, kok ini mas kandang ayam. Ada juga tadi kenapa saya bicara soal regulasi. Banyak, mohon maaf, pengusaha kandang ayam yang mendirikan kandangnya di sawah. Pernah saya mendukung sampai izinnya keluar, pernah kemarin sempat di Delanggu ikut tanda kutip menolak. Kenapa? Ada satu kejadian di mana ada kandang ayam di Jogonalan, sudah jauh-jauh waktu lalu tuh ada yang menganggap itu pelanggaran karena berdiri di zona hijau. Secara perda memang dilarang. Kami berjuang di situ, kita buka regulasi di atasnya. Ada surat keputusan Menteri Pertanian yang mengatakan bahwa untuk guna ketahanan pangan, kandang itu boleh di zona hijau. Itu yang kita mainkan, kita fight di situ. Apalagi setelah ada Omnibus Law tadi. Saya masuk lewat Omnibus Law, lewat NIB itu. Bahkan saya mengikuti NIB itu dari versi pertama, versi 1.0, versi 1.1 sampai sekarang versi berbasis resiko RBA itu. Saya ikuti terus. Kemudian di Delanggu itu saya ada di posisi yang menolak. Kenapa? Nah, karena warga di sekitar menolak. Sebenarnya memang ada kemudahan setelah Pak Jokowi itu, kemudahan perizinan, kemudahan berinvestasi. Tetapi dulu sempat ada versi yang naik ya, itu karena bicara di dokumen lingkungan. SPPL memang keluar otomatis. SPPL kan salah satu dari 3 dokumen lingkungan ya. SPPL yang paling rendah, yang menengah UKL UPL, yang tertinggi AMDAL. Bahkan untuk tol kemarin saya di NGO juga diundang untuk rapat dan sidang AMDAL itu. Jadi regulasi yang makanya penting banget. Dan itu waktu itu juga pernah meledos juga viral di Klaten, benturan antara kemudahan dan juga AMDAL kerusakan lingkungan. Betul. Tambang pasir di lantai 3-nya Klaten kemarin kan juga akhirnya dikaji lagi Om. Betul. Untuk masalah tambang dan juga kemudahan perizinan NIB tadi, sikap dari Panjenengan dan PSI seperti apa menyikapi waktu kejadian itu? Oke, mohon maaf waktu mungkin itu sekira tahun 2020-an ya, 19 akhir ya. Memang saya istilahnya pelaku atau apa ya untuk itu ya. Karena saya pengen setiap warga, masyarakat khususnya Klaten tuh punya kesempatan yang sama. Mohon maaf ketika bicara di atas kan kesannya wong gede-gede dan wong jobo. Sing asli Klaten tuh nggak banyak kok. Di situ saya melihat potensi. Saya melihat peluang wong Klaten iso kok. Saya buat itu. Tidak hanya satu titik, banyak titik. Karena pertimbangan saya waktu itu era Covid golek duit ki angel. Potensi cuma di sana. Saya yang dulu identik tukang nutup, kenapa saya ingin mendukung? Ya karena secara hukum tidak melanggar hukum waktu itu kan. Karena saya aktif di SM lingkungan juga dulu. Saya membuat waktu itu. Akhirnya terus ada itu kajian-kajian, akhirnya dicoret dari usaha mikro, terbit lagi OSS versi 1.1, terbit lagi masalah OSS yang berbasis resiko, itu ya semacam itu. Itu kemudahan-kemudahan dari Pak Jokowi yang memang luar biasa. Omnibus Law kan sebenarnya memangkas Kita juga merasakan itu Om, kemudahan mengurus NIB dari teman-teman kan di forum Empatia Disabilitas Klaten ini kan pemberdayaan ekonomi difabel juga itu sangat mudah sekali kok ngurus, lewat online bisa dibantu, dari dinas juga sangat dipermudah. Betul sekali. Sangat membantu kita juga. Mempermudah. Bahkan mohon maaf kadang pengusaha atau pelaku usaha kan butuh modal itu kan. Kadang bank kan dulu surat keterangan usaha, sekarang kan cukup NIB. Dulu saya pernah protes itu ketika soal bicara KPR. KPR kan sudah butuh NIB juga dulu. Banyak hal yang mempermudah lah. Terus mohon maaf ketika bicara seperti teman-teman, dulu saya sering protes, mohon maaf ya, bangun trotoar, ono jalure, tapi kok ono pote, ono pote. Iya, saya teriak-teriak dewe ra ono koncone ya wis apa-apa, karena saya nek teriak-teriak terus capek kan. Mungkin sekali didengar, gue balik meneh kan. Ya udah mau nggak mau masuk ke sistem itu saya putuskan. Kemudian satu titik poin lagi, mungkin tadi Jenengan sudah banyak lah mengulas soal anti korupsi dan manipulatif dan lain sebagainya. Nah ini untuk
nilai toleransinya apa Oke. yang sejauh ini dilakukan di Klaten PSI. Oke, terkait kita bicara anti intoleransi ya. Memang walaupun saya Muslim, saya dididik dari keluarga yang demokratis. Apalagi bicara mohon maaf kerukunan beragama itu kok yang saya lihat kok semacam masih kurang maksimal ya. Terutama ada penolakan rumah ibadah di Klaten. Masih ada? Masih ada. Saya sampai protes waktu itu. Sampai protes, saya bilang aku ya Islam, aku ya cah pondokan gitu kan. Ayolah kita apa sih bicara kerukunan beragama gitu, ada. Mungkin itu masih agak belum bisa terlalu maksimal saya. Yang jelas yang kita ditugasi kebetulan juga dari Sekjen PSI tuh Bro Raja Juli Antoni selaku Wamen ATR BPN menugaskan kami untuk cari di daerah. Saya ketua DPD Klaten menyisir di setiap kabupaten Klaten lewat jaringan teman-teman, kita tanya saudara-saudara terkait pensertifikatan rumah ibadah. Rumah ibadah apapun di mana nama Tuhan disebutkan harus kita perjuangkan. Apa itu pensertifikatan rumah ibadah? Mungkin dulu sering orang tua-tua tuh mungkin dulu kan punya tanah. Misal iki aku di lemah semene nyo gawe masjid Diwakafkan. iya, nyo ge gereja, nyo gawe musola. Itu biasanya cuma sebatas lisan. Kebanyakan, belum banyak yang langsung dibalik sertifikat di atas nama itu. Masih banyak sekali kami menemukan agama apapun, rumah ibadah agama apapun. Yang kita lakukan ya kita mendatangi, kita menanyakan dan kita mengeksekusi. Memang agak rumit ketika sudah turun generasi. Misal dari bayi ke anaknya, ke cucunya. Kita tidak bisa masuk terlalu dalam. Misal generasi pertama Mbah sudah punya anak 3, meninggal 1, ada cucu. Kita nggak bisa harus tanda tangan, nggak berani. Kita cuma menyarankan. Mungkin dulu masih ingat pesannya Mbah, ini untuk masjid, ini untuk musola, ini untuk gereja. Kita pastikan dulu. Setelah itu semua clear, kita bawa ke ATR BPN. Kemudian mungkin dari agama masing-masing pun penyikapannya tidak sama. Mohon maaf ketika saya bicara yang Islam ya, kalau di Islam itu bisa diatasnamakan takmir masjid, bisa diatasnamakan organisasi seperti NU, Muhammadiyah, LDI, itu bisa. Asal berbadan hukum. Tujuannya apa? Tanah itu dimiliki badan hukum supaya aman. Tujuannya apa? Kenyamanan beribadah. Jangan sampai ketika ada ibadah nanti ahli waris ngusir. Secara hukum yang punya hak kan ahli waris. Kita nggak mau ada kejadian seperti itu. Terus untuk ini mohon maaf teman-teman yang non muslim misal Kristen ya, itu kan ada organisasi-organisasi. Kadang kita sulitnya gini, oke, ahli waris sudah ketemu, alas hak sudah ketemu, alas hak itu tidak melulu sertifikat, masih ada yang reterse, masih ada yang giring, jadi harus kita runtut gitu loh. Tapi kalau nggak kita mulai, loh kapan rampung kan gitu, itu banyak. Jadi kadang di teman-teman yang Kristen itu saya tanya, ini ikut organisasi apa ya? Kan ada GKJ, ada GKI. Setelah itu saya pengetahuan makin tambah. Saya ngobrol dan nyuwun perso sama pendeta niki ikut apa toh? Jadi catatan saya malah banyak sekarang. Oh ini ikut misalnya GKJ, ini ikut GSCA. Oke ini kantor pusatnya di mana? Terus legalitas badan hukumnya ada apa enggak? Karena setelah ada badan hukum dan organisasi yang bisa memiliki tanah itu bisa menerima itu. Maka itu tadi. Itu. Sekarang lebih spesifik lagi Om Andi. Iya. Tentang generasi Z ya. Saat ini kan banyak yang antipati a priori bahkan juga alergi terhadap politik. Iya. Mungkin PSI Klaten strateginya seperti apa? Bisa merekrut generasi Z untuk bisa login. Oke. Kalau untuk login kita berikan sesuatu yang menarik. Mungkin ngobrol bareng, mungkin game online atau hiburan-hiburan. Ada juga kalau saya mohon maaf provokasi. Provokasi yang saya maksud di sini bukan kok mengajak orang atau mengajak anak Anarkis. rame, enggak, bukan itu. Saya provokasinya gini, apakah kalian puas cuma jadi objek politik, bukan jadi subjek? Karena kalian punya peran, satu suara itu bisa menentukan apapun loh. Karena gini Om, saya bisa ngomong seperti tadi kan kita juga sering berkolaborasi dengan teman-teman komunitas motor, komunitas musik. Mereka tuh
Jenuh. Anak muda katanya sangat alergi, bukan jenuh lagi, alergi dengan politik. Kalau dia endo, dia politik nggak mau gagas, nggak bicarakan itu, jangan bicarakan itu. Kiat-kiat Mas Andi gimana untuk masuk ke komunitas-komunitas itu? Itu saya kembalikan ke diri saya dulu. Saya dulu juga orang yang sangat anti politik. Saya pasti pakai itu anti politik gitu. Saya sangat benci dan mohon maaf, mau nggak mau lembaga yang terkenal paling korup kan ya itu kan. Ya saya mau masuki sekarang. Ya kiat-kiatnya pendekatan mereka kesukanya apa sih gitu kan. Dan kita sampaikan apapun yang terjadi di kita, di kehidupan kita, mungkin di dunia hobi kalian, hobi mereka pun itu adalah produk politik. Produk politik semua kita sampaikan, kita mungkin dari kacamata mereka. Oke, kalian kemarin bisa jualan di TikTok Shop mungkin. Kenapa sekarang enggak? Hal-hal semacam itu yang kita dorong. Lalu piye? Ya udah, kalian punya kesempatan kok, kalian punya wadah. Bahkan saya pernah sampai lepas baju PSI. Tanda kutip saya melepas baju. Maksudnya apa? Silahkan kalian terjun ke dunia politik, istilahnya mau milih partai apapun monggo. Bahkan belajarlah berorganisasi. Mungkin tidak gampang tapi banyak mereka yang ada tertarik kok. Mungkin tertarik Mas Kaisang, oh Cano, oh milenial, oh usahanya maju gitu. Apa PSI Klaten juga pernah memasuki ke komunitas-komunitas muda Klaten, komunitas musik, apa komunitas hobi ini game online, komunitas biliar gitu. Terus komunitas ya yang sering nongkrong-nongkrong gitu. Bisa menerima mereka untuk kehadiran PSI berpolitik di situ juga. Mereka bisa menerima karena mereka menganggap PSI itu Mas Kaisang. Jadi memang itu magnet luar biasa. Kalau dulu PSI itu kan giri, nyanyi-nyanyi kan. Sekarang mereka lebih bisa melihat PSI dengan mungkin gaya di sosmed kan, sering kan keluar masuk sosmed dengan Kopdarnas atau Kopdarda kok nyanyi-nyanyi, santai, joget-joget itu lebih mudah diterima. Karena kita juga menyadari susah anak muda sekarang untuk mikir politik, melek politik, gabung politik ini sangat susah. Apalagi PSI itu andalannya emang generasi milenial dan generasi Z. Iya, betul. Sangat susah loh. Apalagi Klaten ini loh, banyak potensi loh. Apalagi kalau dari PSI bisa merangkul anak-anak muda di komunitas musik, bisa meyakinkan mereka, itu menjadi luar biasa. Klaten itu sumbernya musisi loh. Betul sekali, banyak musisi, budayawan, orang-orang besar dari Klaten kan banyak banget kan. Tuh, ya pelan-pelan kita berusaha gitu kan, dengan cita-cita yang sama masuk ke dunia politik praktis, menjembatani, mewadahi aspirasi mereka. Bahkan kita menawarkan loh, ketika masih pendaftaran Bacalek itu saya menawarkan. Bahkan saya punya satu yang saya andalkan untuk nyalek. Saya tuh sangat bermimpi di DPRD Klaten itu ada anggota DPRD yang seperti panjenengan. Karena PS itu yang dinilai itu kinerja. Kalau saya tuh tahu PSI tanpa mahar saya mungkin sudah login loh, mungkin sudah jadi calon legislatif loh mungkin kalau saya tuh pernah mancing-mancing jenengan, cuma saya tuh waktu itu nggak pede, PSI ki apa? Ya saya bayangan saya itu ya wah, calonnya butuh modal, banyak duit seperti itu. Karena tahu itu saya sudah dari awal mungkin sudah maju di dapil 4 mungkin. Karena ada teman yang dari Karangdowo itu penyandang disabilitas juga, kita andalkan itu. Ada ganjalan satu, ijazah SMA. Makanya untuk saat ini baru saya suruh, sudah ketemu, saya daftarkan untuk paket C. Karena syarat untuk maju nyalek DPRD itu apa? Minimal ada fotokopi ijazah berlegalisir. Unik kan? Pakai ijazah asli nggak boleh. Jadi fotokopi ijazah. Apa nggak bisa tuh dari ijazah SMA untuk jadi calon legislatif tidak bisa? Bisa. Waktu itu teman-teman kami yang Karangdowo itu belum punya ijazah SMA. Belum punya, masih SMP. Saya pusing, saya pernah ingat jenengan. Oh, Ferry tak maju prayo. Wah, kayak kono kok piye yo. Saya bingung waktu itu. Bukan saya juga loh, di teman-teman disabilitas yang tergabung di forum Empatia ataupun di PPDK, banyak mereka yang sarjana anak muda difabel, sarjana ada kalau bukan masalah banyaknya, kita mau dodok itu malu waktu itu, nggak pede kan. Oh, kalau dulu Mas Kaisang udah gabung saya pede, waktu itu bingung saya, Arep nawani itu kok tahunya apa sih PSSI, ya kan? Ya mungkin PSSI. Kesempatan ini bagi teman-teman disabilitas kalau punya potensi, merasa punya kemampuan, gabunglah PSI. Oh, itu tahun depan 2029 masih ada udah lebih gede ya. Ya. Itu nanti
biar menjadi closing statement dari Om Andi, monggo silakan jenengan meyakinkan konstituen jenengan di Dapil 1 apa yang mau Anda perjuangkan. Silahkan kesempatan ini jenengan manfaatkan sebagai closing statement Anda untuk lebih meyakinkan konstituen jenengan. Oke, terima kasih. Saya mohon izin, saya Yusuf Andi Pratama atau biasa disebut Andi Agatha, izin untuk mendeklarasikan diri atau mendaftarkan sebagai wakil dari saudara-saudara semua di Dapil 1 Klaten Utara, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Ngawen, Kalikotes, Wedi, dan Kebonarum untuk menjadi wakil saudara-saudara semua untuk menyalurkan aspirasi dan siap menjadi batur buat saudara-saudara semua. Mohon beri kami kesempatan, beri kami waktu untuk membuktikan, untuk menjadi menyalurkan cita-cita kami juga untuk menjadi tujuannya tetap insya Allah supaya semua lebih baik. Dan tenang saja, kalaupun besok kebetulan saya kok jadi dan saya bisa kebetulan saya mengingkari, di PSI itu ada aplikasi, tidak usah khawatir. Jadi anggota legislatif dari PSI itu bisa dipecat atas laporan masyarakat. Berarti dengan kata lain bagi pemilih yang saat ini kita anggap sudah melek politik, wani milih, wani nagih. Siap gitu. Terima kasih kesempatannya. Jangan lupa PSI nomor urut partai 15, saya caleg nomor 1. Matur nuwun. Nggih. Terima kasih kesempatan malam yang baik ini. Terima kasih Om Andi. Siap, sudah terima kasih. banyak berbagi ilmu dan juga berbagi pengetahuan, dan juga kami ingatkan sekali lagi bagi masyarakat Klaten khususnya untuk di Dapil 1, jangan lupa pilih pemimpin atau calon pemimpin atau calon legislatif dari rekam jejaknya. Berangkat dari bersih, jadinya pun bersih. Wani milih, wani nagih. Sekian dari kami, sampai jumpa di podcast kami berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses. Amin amin.